Nah, terakhir sebagai penutup adalah beliau ini merumuskan strategi dakwah kebudayaan. Sebenarnya beliau nggak ngomong kayak begini, tapi ini saya simpulkan dari apa yang beliau kerjakan. Ya, jadi begini, manusia pertama Nabi Adam alaihissalam. Manusia pertama itu bukan manusia purba. Manusia pertama itu Nabi Adam alaihissalam. Ya jangan tanya, nih orang pertama ini udah tahu Tuhan atau belum? Itu Nabi gitu ya. Ini Nabi, udah jelas tahu siapa Allah gitu ya. Tahu siapa Allah, ini orang soleh gitu ya. Udah pasti solehnya di atas manusia rata-rata, Nabi gitu ya. Oleh karena itu udah pasti dari awal udah tahu kebenaran. Ya orang kalau beragama tuh tahu kebenaran. Ya orang kalau beragama sekali lagi tahu kebenaran, tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan manusia pertama bukan manusia purba yang nggak tahu mana kebenaran. Manusia pertama itu Nabi Adam alaihissalam. Tahu dia mana yang benar, mana yang salah. Oleh karena tahu kebenaran, pasti sudah berbudaya juga. Ya, udah pasti berbudaya. Maka anak cucu Nabi Adam alaihissalam yang tersebar ke seluruh dunia dan melahirkan berbagai macam kebudayaan pasti masih mengenal sebagian nilai yang sejalan dengan ajaran agama yang benar. Jadi pasti diwariskan ada nilai-nilai yang benar. Gak mungkin ada bangsa yang salah semua gitu kelakuannya. Ya, masa kelakuannya salah semua gitu ya? Gak mungkin. Pasti ada yang benernya lah. Ya, suku terasing pun pasti ada kebijaksanaannya, ada kearifan lokalnya lah gitu. Ya, nah, maka dakwah kebudayaan, dakwahnya Buya Hamka, caranya gimana? Caranya adalah mencari mana yang baik, angkat yang baiknya. Ya, itu caranya gitu. Ya, maka beliau kalau melihat sebuah, beliau kan suka bertualang kemana-mana ya, jalan-jalan ke Sulawesi Selatan, ya, dia lihat kebudayaan orang Bugis gitu ya. Orang Bugis itu dipuji sekali sama Buya Hamka. Diangkat gitu. Karena apa hebatnya orang Bugis? Orang Bugis itu punya siri, punya martabat yang sangat kuat sekali. Itu dipuji. Ada nggak yang jelek dari adat Bugis? Pasti ada. Tapi itu nggak dibahas sama beliau. Yang dibahas itu yang bagusnya. Ya. Ya, ini saya praktekin ketika saya ngisi kajian di Universitas Hasanuddin. Jadi Unhas, kayak saya bilang, saya ini pertama kalinya saya menjejakkan kaki di tanah Makassar. Ya, saya nggak punya banyak teman-teman orang Bugis. Kalaupun ada perantauan yang udah nggak tahu budaya orang sini gitu ya. Tapi yang saya tahu dari tulisan Buya Hamka, orang Bugis itu punya martabat yang sangat tinggi sekali. Mereka suka membela agama Islam. Oh, menyala mata mereka semua gitu ya. Senang mereka bangga gitu. Memang begitu ya. Harus kita angkat yang baiknya. Ya, itu cara dakwahnya. Jangan tiba-tiba disorot jeleknya yang salahnya gitu ya. Ya. Nah, ini kita masuk fikih dakwah gitu ya. Ya, Buya Hamka tuh begitu, selalu mengangkat yang baik dari semua kebudayaan. Karena ini anak cucu Nabi Adam semua. Gak mungkin salah semua gitu. Kakek mereka kan nabi gitu. Ya kita semua anak nabi gitu. Ya nggak mungkin semuanya salah. Pasti ada pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi dan pasti ada yang bagus. Nggak mungkin salah semua. Angkat yang baik-baiknya sebagai basis untuk mengoreksi kebudayaan itu sendiri. Sama kayak Buya Hamka mengoreksi kebudayaan Minangkabau dengan kebudayaan Minangkabau juga. Ya, jadi ketika beliau mengoreksi kebudayaan Minangkabau ini materialisme harus dihapuskan. Kalimatnya apa? Kan kita udah mengatakan ada bahasa syarat, syarat bahasa kitabullah. Ya, syarat mengatur, ada yang memakai. Ya, jadi beliau mengoreksi adat dengan adat sendiri. Ya, karena pasti dari adat itu ada nilai yang fundamental, ada yang enggak gitu. Yang fundamentalnya diangkat. Ya, kayak tadi Dalang tadi juga menyadari kan, ya, wayang itu penting buat orang Jawa, tapi yang lebih penting lagi adalah filosofi etikanya. Ya, jadi kalau Anda bela wayang tapi kelakuannya nggak kayak orang Jawa yang baik, ya Anda mengkhianati kebudayaan Anda sendiri. Ada level dari kebudayaan itu yang lebih penting daripada materi, daripada alat gitu. Ya, yaitu filosofi. Nah, terakhir saya simpulkan, menurut saya sumbangsi Hamka dalam masalah kebudayaan ini adalah yang pertama, dengan menjelaskan cakupan kebudayaan sebagai ilmu pengetahuan, filsafat, dan seni, Hamka mengangkat derajat wacana seputar kebudayaan dan diskursusnya. Dulu kalau kita bicara kebudayaan, bicaranya soal seni, seni lukis, ya, ukir-ukiran, batik, kayak orang Indonesia harus pakai batik aja seumur hidup gitu ya. Orang Jawa harus nonton wayang seumur hidup, kan nggak make sense, ya nggak juga gitu. Orang udah pernah nonton Netflix semua gitu, ya udah nggak nonton wayang lagi gitu ya, ya. Nah sekarang derajatnya naik gitu, kebudayaan itu suatu yang masalah serius. Ya, kebudayaan apa? Ilmu pengetahuan, filsafat dan seni. Ya, coba sekarang kita nilai sendiri bangsa kita berbudaya apa enggak. Ya, giliran ada apa namanya? Siapa namanya? Dukun yang disewa buat Rara ya. Dukun Rara ya, kita lagi mencegah hujan tapi gagal gitu ya. Ya di sirkuit apa gitu ya, di lomba balap gitu ya. Tiba-tiba ajang balap tiba-tiba
bilangnya apa? Ini budaya Indonesia. Coba ukur dari ilmu pengetahuan ada nggak? Nggak ada. Dari filsafat ada nggak? Nggak ada. Seninya nggak kena gitu. Tiga-tiganya nggak kena. Ini nggak berbudaya sama sekali. Ya, nggak berbudaya sama sekali. Jadi worldview kita berubah gitu. Cara kita ngelihat tuh berubah gitu ya. Cara kita ngeliat budaya tuh berubah. Tiba-tiba jangan orang seenaknya aja bilang ini kebudayaan Indonesia, kebudayaan Nusantara yang asli loh. Mana ilmu pengetahuannya, mana filosofinya, mana seninya. Nggak ada seninya, seninya nggak ada. Dia pakai celana jeans, dia pakai celana jeans ketika lagi ritual-ritual segala macam gitu ya. Ilmu pengetahuan nggak ada. Ini apa jelas-jelas tahayul. Ya, filosofinya nggak jelas. Ya, ramuan digini-giniin, seret berhenti hujan. Nggak berhenti. Ya. Jadi beliau kalau kita baca uraian-uraian beliau soal kebudayaan gitu ya, kebudayaan tuh jadi sesuatu yang terhormat gitu lah. Ya jauh lebih terhormat daripada yang kita lihat sekarang gitu ya. Diskursusnya jadi menarik gitu. Kemudian pandangan Hamka bahwa Islam dapat mewarnai kebudayaan dengan cakupan kebudayaan tadi, maka berarti Hamka mengantarkan kita pada wacana Islamisasi sains. Ya, Islam itu bisa mewarnai ilmu pengetahuan, bisa mewarnai filsafat, bisa mewarnai seni. Itu yang kita bahas di Insi sering baca Islamisasi sains. Cuma beliau membahasnya tidak dengan kalimat yang sangat filosofis banget. Ya, memang gaya bahasanya beda, ya. Atau mungkin belum sampai ke sana, belum sampai terlalu mendalam. Tapi Islam mewarnai kebudayaan. Budayaan itu adalah ilmu pengetahuan, filsafat, dan sains. Berarti Islam bisa mewarnai ilmu pengetahuan, filsafat, dan sains. Maka ada sains Islam, ada filsafat Islam, ada seni Islam. Ya. Nah kan kalau di Indonesia orang kita bilang ekonomi Islam aja orang pada marah gitu ya, pada protes. Tentunya yang protes yang bukan orang Islam gitu ya, atau worldview-nya tidak Islam, Muslim tapi worldview-nya nggak berislam. Yang terakhir, strategi dakwah kebudayaan yang ditawarkannya bersifat universal dan praktis dipakai di mana saja. Ya, indah sekali gitu ya, bahwa ini tuh anak-anak Nabi Adam alaihissalam semua pasti ada yang bagus. Beliau pergi kemana aja, beliau lihat yang bagus. Saya rasa udah terkenal ya cerita Buya Hamka ya. Ketika ada orang bilang di Arab aja ada pelacur. Kata beliau, saya ke Amerika ketemu masjid. Ya, kenapa? Orang ketemu ya, apa yang dia cari gitu. Ya, jadi kalau kita ke Amerika cari yang jelek-jelek, ketemu insya Allah. Ya, jadi kalau cari yang baik-baik, ketemu juga. Ya, orang soleh di mana-mana banyak. Ya, ketika kita ngelihat Malaysia sebagai saingan kita dalam memperebutkan rendang, ya kita ketemu sama berantem terus jadinya. Tapi kalau kita ke sana ngelihat ini bangsa Melayu, saudara kita, ulama kita sama gitu ya. Ini tempat ada cendekiawan-cendekiawan belajar, ada istaknya, ada Prof Alatas. Insya Allah enak-enak aja di sana gitu. Ya, ya itulah apa beberapa sumbangsi beliau. Kita sekali lagi bisa kita lihat wacana kebudayaan tuh jadi indah gitu begitu dan mendalam gitu ya begitu diangkat oleh Buya Hamka. Saya cukup sampai sini dulu. Saya kembalikan dulu ke Syekh Yuda. Betul. Baik, Masya Allah, luar biasa pemaparan dari Ustadz Akmal terkait dengan pemikiran Buya Hamka di bidang agama dan kebudayaan, yang kalau kita eh, menggunakan parameter Buya Hamka tentang kebudayaan, di mana di situ ada 3 unsur penting, ilmu pengetahuan, filsafat, dan seni. Kayaknya kalau kita menggunakan parameter itu lalu kita lihat Indonesia, kayaknya kita sedang mengalami yang disebut krisis kebudayaan. Sehingga perlu juga generasi muda ini memberikan kontribusi, mereformulasi ulang atau merekonstruksi struktur kebudayaan kita agar bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bukan saja dari populasinya tapi juga dari nilai-nilai luhur kebudayaannya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita punya waktu 30 menit ke depan untuk sharing atau tanya jawab. Untuk peserta yang berada di ruangan ini, silakan yang ingin mengajukan pertanyaan. Dari Ikhwan ada? Mas Robi dulu ya, singkat ya pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Alafu Ustadz mau nanya terkait ada salah satu statement dari Ustadz Akmal terkait Islam itu Melayu itu bukan bagian dari ras, tapi Melayu sendiri itu adalah Islam. Lalu bagaimana dengan kan banyak gitu Ustadz terkait Melayu itu
bahkan dengan masyarakat Indonesia aja sudah beda gitu secara bahasa. Lalu yang Ustadz gambarkan tadi kan Melayu itu sangat luas ya Ustadz. Ada dari Indonesia juga, habis itu dari Singapura hingga ke Filipina, Vietnam dan segala macamnya. Lalu bagaimana ketika unsur itu tiba-tiba itu selain dari yang tadi Ustadz sampaikan terkait penjajahan Belanda, lalu apa saja gitu yang membuat itu tuh benar-benar akhirnya tuh benar-benar terputus. Contohnya kan antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia aja sudah berbeda gitu Ustadz. Ya mungkin itu dulu sih Ustadz. Terima kasih. Silakan Mas Arya. Ya, mohon izin bertanya. Ustaz, tadi kan Ustaz mengutip kritik Haji Agus Salim kepada Soekarno ya. Soekarno mengatakan saya cinta Indonesia karena tanah yang subur dan sebagainya. Kemudian Haji Agus Salim mengatakan bagaimana dengan tanah yang tidak subur? Jadi nggak cinta gitu. Pertanyaannya adalah sejauh apa pandangan Buya Hamka terhadap agama dan kebudayaan beliau perjuangkan di kancah nasional atau at least saya mengatakan di hadapan Pak Soekarno. Pak Soekarno kan punya wacana ganyang Malaysia. Buya Hamka mengatakan Melayu semuanya. Lo gimana? Gitu. Bagaimana Buya Hamka seberapa kuat sih wacana beliau gitu? Bila dipertandingkan dengan Umaro, ya, ulama dan Umaro kita kuat mana sih sebenarnya saat itu, kurang lebih begitu. Narasinya maksudnya ya, wacananya gitu, gagasannya. Kurang lebih demikian. Terima kasih. Terus, oh ada. Sabotase rupanya ya. Ya, jadi pertama begini. Jadi memang ini Melayu itu aslinya satu gitu ya. Bahwa bahasa daerah kita beda-beda. Nah ini satu hal yang menarik soal bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu nggak dipakai di semua daerah. Ya, bahasa Melayu itu adalah bahasa pemersatu. Ya, jadi yang kita sebut bahasa Indonesia ini dulu dari bahasa Melayu. Ya, Haji Umar Said Cokroaminoto itu orang Jawa, jelas orang Jawa, priai Jawa. Ya, sanggup dia berbahasa Jawa yang sangat halus, yang sangat kompleks gitu ya. Tapi ketika menulis untuk surat kabar yang dibaca di seluruh Indonesia, bahasanya Melayu. Kenapa bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa persatuan? Karena paling mudah strukturnya. Bahasa Jawa agak sulit karena ada kromoinggilnya. Ada levelnya tinggi, rendah, membawah gitu ya. Bahasa Melayu enggak, sangat simpel. Ya, maka semua orang Indonesia walaupun bahasa daerahnya beda-beda, bahasa Bugis kan beda, nggak sama dengan bahasa Melayu. Tapi kalau lagi kumpul sama satu sama lain, bahasanya Melayu. Nah, bahasa Melayu itu bahasa persatuan. Saya pernah di UPI di Bandung ketemu seorang profesor dari Thailand, dari Patani, ya ternyata ngomong bahasa Melayu. Ternyata orang Patani itu Melayu juga gitu. Mereka bilang kami ini dipaksa meninggalkan bahasa Melayu. Ya, karena kalau nggak begitu, supaya apa? Supaya kita putus hubungan dengan sesama orang-orang saudara-saudara kita yang Muslim lainnya. Ya, saya di Malaysia saya ketemu dosen orang Filipina. Ya, bahasa Melayunya bagus sekali. Ya, jadi bahasa Melayu itu memang bahasa persatuan dan itu berusaha dipecah belahkan. Di Indonesia, salah satu caranya adalah menghilangkan jejak Melayu. Ya, dulu kalau saya sekarang ada yang ada produk baru. Ini saya nggak ngiklan, bukan iklan ya. Harusnya saya minta bayaran nih iklannya. Jadi ada teman saya menerbitkan Quran hafazan. Hafaz. Dulu bahasa Melayu itu begitu. Yang berlaku di Indonesia itu hafaz dan lafaz. Sekarang hafal dan lafal. Nah, itu cara menjauhkan dengan hafaz dan lafaz ini kan bahasa Arab. Bahasa Arab diserap bahasa Melayu. Hafaz dan lafaz. Sekarang jadi berubah. Kemarin ketika di Malaysia anaknya Prof. Nakib Alatas, Syed Taufik Ali Alatas, mudah-mudahan nggak salah namanya. Saya suka ketukar Taufik atau Ali duluan ya. Nah beliau mengatakan bahasa Melayu pun di Anglicized ya, dia terlalu banyak diinggriskan. Contohnya apa? Demonstrasi. Apa artinya demonstrasi? Demonstrasi kan membutuhkan jawaban berikutnya. Demonstrasi apa? Demo masak. Demonstrasi kan mendemonstrasikan sesuatu. Sesuatu itu apa? Harusnya unjuk rasa. Unjuk rasa kan tepat gitu ya. Unjuk rasa, tunjukkan perasaan kamu. Bubarkan. Merdekakan Palestina. Kan jelas tuh ya. Unjuk rasa. Kalau nggak salah mereka menyebutnya unjuk perasaan. Ya sama lah. Unjuk rasa itu lebih tepat daripada demonstrasi. Demonstrasi itu butuh keterangan lanjutan. Apa demonstrasi apa? Apa yang Anda demonstrasikan? Ya, nah itu tuh contoh bagaimana bahasa kita tuh bahasa Melayu itu diotak-atik gitu ya, diotak-atik sehingga
kita nggak kenal lagi aslinya. Ya, Ustadz Ian kemarin di Malaysia tuh mencari-cari momen di mana mereka bisa bilang berpusing. Berpusing tapi memutar. Karena itu bedanya sakit kepala sama pusing. Kalau sakit kepala kan nyut, kalau pusing tuh meng gitu. Nah, itu bedanya. Pusing tuh memang memutar artinya. Ya, berpusing tuh ya itulah ya. Jadi memang ada upaya-upaya secara sistematis gitu ya. Dan Buya Hamka sangat kritis sekali ketika dulu muncul Universitas Gajah Mada. Ya, Universitas Gajah Mada, Universitas Airlangga, ya kata beliau ini daerah udah terislamisasi semua, giliran bikin kampus kok kampusnya kampus eh, agama yang sudah nggak ada di situ gitu loh. Ya, kenapa jadi kayak begitu gitu ya? Kenapa nggak kita angkat aja pahlawan-pahlawan kita gitu ya? Atau minimal kosakata yang nggak jauh dari Islam, ya. Ya, begitulah gitu ya. Jadi Melayu itu sekali lagi Melayu itu Islam, ya kayak Syekh Burhanuddin Ulakan itu kan belajar sama Tengku Syahkuala. Tengku Syahkuala itu kelahiran dari Gujarat, ya. Tapi ada nggak yang mengatakan dia bukan orang Aceh? Ya enggak, dia setelah dia tinggal di Aceh, dia jadi ulama di Aceh, beranak pinak di Aceh, dia Aceh dan dia orang Melayu. Gak kita tanya lagi, wah ini orang Arab sekarang kan gitu kan, begitu menjelang pemilu, wah ini orang keturunan Yaman, ya elah. Ya ini udah wacana gini, wacana-wacana receh, ya kebudayaan yang receh itu kayak begini nih. Kebudayaan receh itu membicarakan masalah darah gitu ya. Emang nggak pernah kawin antar suku. Zaman katanya zaman globalisasi gitu ya. Tapi kemurnian darah dipertanyakan gitu ya. Enggak, kita nggak kayak gitu. Orang Melayu itu ikatannya adalah Islam. Begitu dia Islam, hidup bersama kita, bahasanya Melayu, ya dia Melayu. Selesai. Ya, bahkan orang Belanda saja masuk Islam, De Westdekker masuk Islam, bela Indonesia, berbahasa Indonesia, Melayu dia. Selesai. Ya, orang Betawi Melayu, orang Sunda adalah Melayu, orang Jawa Melayu, semua Melayu. Ya, nah ini yang kita wacana-wacana yang kita lupakan sekarang. Ya, sehingga kita dengar kata Melayu jadi asing gitu. Melayu kok, ya kayak tadi saya bilang ke Indonesia ke Malaysia ngomong pakai bahasa Inggris gitu ya. Ngapain? Ya, padahal Cascicis juga dia ngerti gitu. Sama aja kayak kita ngomong ke daerah lain gitu ya, ngomong Cascicis doang tapi ngerti juga kan. Ya, nggak bakal beda jauh-jauh amat gitu. Jadi memang ada nilai strategis untuk menjauhkan ya kemelayuan kita gitu ya. Karena Melayu itu terlalu identik dengan Islam. Ya, makanya muncul cerita-cerita Majapahit menyatukan Nusantara, nggak pernah ada cerita seperti itu. Ya, sebenarnya nggak ada dirujuk ke hikayat raja-raja Pasai, hikayat raja-raja Melayu, itu nggak pernah ketemu. Ya, nggak pernah ketemu cerita Majapahit menyatukan Nusantara itu nggak ada. Ya, ya itu cara-cara Belanda untuk ya atau orang-orang asing gitu atau minimal orang yang memusuhi Islam lah ya untuk supaya kita kehilangan jati diri kita. Ya. Kemudian yang kedua tadi kuatan lebih kuat mana? Kalau tanya lebih kuat ya apa boleh buat penguasa lebih kuat. Justru itu salah satu yang saya temukan dalam disertasi saya. Kalau menurut saya celah untuk nangkep Buya Hamka itu. Karena keberpihakan Hamka pada Malaysia. Mungkin perlu saya ceritain sedikit ya. Tadi saya cerita Federasi Malaya merdeka tahun 57. Malaya itu Selat Malaka. Selat Malaka tuh ya, itu merdeka tahun 57. Tapi belum dipersatukan dengan Sabah, Sarawak, Brunei dan Singapura. Ya, belum disatukan jadi Malaysia. Nah, tahun 60-an itu ada wacana bikin negara namanya Malaysia. Menyatukan Federasi Malaya, Singapura, Brunei, Sabah dan Sarawak. Ya, jadi kan negara Malaysia kayak sekarang kita tahu lah, minus Brunei dan Singapura. Singapura tadinya sempat masuk, tapi itu keluar lagi. Kalau Brunei nggak pernah bergabung. Ya, tapi dulu wacananya begitu. Nah, tiba-tiba begitu ada wacana begitu, Soekarno menolak. Kenapa? Kenapanya itu masih jadi perdebatan. Ya, karena kalau jawaban yang dikasih oleh Soekarno adalah karena dia heran. Kenapa Inggris yang menjajah Malaysia tiba-tiba merestui? Inggris kok merestui pendirian negara Malaysia? Maka kecurigaan Soekarno, ini alasan dikatakan Soekarno ya. Alasan dikatakan Soekarno adalah jangan-jangan Malaysia itu negara bonekanya Inggris. Nah, gitulah. Sementara Indonesia sangat sensitif sama masalah kolonialisme. Kita baru aja merdeka dari Belanda, kita baru aja waktu itu ngusir Belanda dari Irian Barat, ya itu baru terjadi tuh. Jadi Irian Barat baru kemudian konfrontasi dengan Malaysia. Itu urutannya kayak begitu, ya. Nah itu alasan dikemukakan oleh Soekarno. Tapi sampai sekarang saya baca jurnal-jurnal dari artikel-artikel orang-orang Barat, gak ada satupun yang percaya. Ya, kenapa? Karena berlebihan banget tuduhan kayak begitu. Ya, kebanyakan orang berpendapat
kayaknya Soekarno pingin Indonesia jadi negara adidaya di Asia Tenggara. Dia nggak mau ada negara besar lain. Ya, dia maunya negara kecil-kecil aja yang lain. Ya, ada yang bilang begitu. Sekali lagi itu spekulasi, kita nggak tahu persis. Ya, apa yang diomongin sama apa yang dalam hati kita nggak ngerti. Ya. Nah, Buya Hamka justru ada beberapa artikel di majalah Gema Islam yang sangat mencolok sekali. Ya, ada artikel judulnya Malaysia negara besar tetangga kita. Padahal Malaysia belum berdiri, penyatuan negaranya belum terjadi. Tapi Buya Hamka tuh udah dengan provokatif gitu mengatakan bahwa Malaysia tuh negara besar tetangga kita. Sangat bergairah Buya Hamka tuh ngelihat Malaysia bersatu, pingin banget. Kenapa? Ya kalau udah Indonesia udah ada, Malaysia udah bersatu, terus satu lagi itu sekalian gitu. Jadi mimpinya Buya Hamka Indonesia, Malaysia, Filipina bersatu sekalian. Jadi negara Melayu paling kuat. Ya karena benar bangsa Muslim paling besar itu Melayu, bukan Arab. Ini kalau kita gabung semua nih berbahaya. Ya, berbahaya. Makanya wajar bangsa Barat nggak mau kita bersatu. Ya. Nah ada lagi ke artikel yang lebih ngeselin lagi gitu ya. Buya Hamka tuh nulis tentang Brunei. Ya, dalam Brunei. Jadi artikelnya tuh kalau saya lihat seolah-olah mendorong Sultan Brunei untuk menerima gabung ke Malaysia. Kalimat akhirnya begini, Brunei itu negara yang permai, makmur, rajanya pun raja yang cakap, raja yang hebat, dipuji-puji rajanya. Karena raja ini luar biasa, dia bolak-balik ke London untuk memperjuangkan supaya negaranya punya kemerdekaan sendiri ya. Brunei kan udah jadi negara sendiri pada saat itu ya. Nah, sekarang ada wacana Brunei itu masuk ke dalam negara Malaysia ya, Federasi Malaya, Sabah, Sarawak, Singapura dan Brunei. Nah, di akhir artikelnya dia mengatakan Brunei itu negara yang makmur, yang hebat, raja sultannya pun hebat, cakap, soleh dan sebagainya gitu ya. Saya yakin di negara apa? Saya yakin kalau berhasil mendirikan negara Malaysia, sang sultan pun akan dapat kedudukan yang layak. Jadi kayak bernegosiasi gitu ya, kayak ngedorong gitu ya. Kayak ngedorong udahlah terima aja. Ya, jadilah negara Malaysia gitu ya. Jadi sangat mendukung sekali ya. Nah, jadi saya lihat itulah celah untuk memfitnah Buya Hamka ya. Nah, itu semua terjadi tahun tahun 62-an ya, tahun 62-an. Nah, tahun 63 isu konfrontasi Malaysia itu makin kenceng. Soekarno nggak mau terima ada yang menolak konfrontasi. Maka tahun 63 artikel-artikel kayak gitu hilang. Tahun 64 Buya Hamka ditangkap, Gema Islam langsung jadi pro konfrontasi. Jadi majalahnya kayak dipaksa untuk pro konfrontasi. Ya sampai-sampai dibikin apa karikatur Tunku Abdurrahman itu dilempar pakai bambu runcing ya. Ya, cuk gitu ya. Padahal Gema Islam nggak pernah kayak begitu gitu. Gema Islam tuh majalah kebudayaan yang elegan gitu di zaman Buya Hamka. Ya. Jadi Buya Hamka tuh ditangkap tanggal 27 Januari 1964 ditangkap. Kemudian majalah Gema Islam tuh nggak terbit selama 3 bulan. Begitu bulan April muncul gambar kayak begitu. Nah, berbulan-bulan ke depan itu isinya semuanya pro konfrontasi anti Malaysia. Ya, jadi ketika Buya Hamka sudah di penjara. Ya, tapi perlu diketahui bahwa ketika Buya Hamka di penjara, nggak semua orang tahu. Nggak semua orang tahu. Ya, jadi nama Buya Hamka masih ada di Gema Islam gitu ya. Kemudian bahkan majalah surat kabar yang menyerang dia dulu, surat kabar Bintang Timur, kan ada serangan apa? Orang-orang lekra tuh bilang Buya Hamka tuh plagiat untuk bikin novel Tenggelam Kapal Van Dijk ya. Itu di surat kabar Bintang Timur. Bintang Timur tuh nggak pernah ngebahas Buya Hamka di penjara. Nggak pernah bahas. Jadi kan logikanya kalau ini musuh saya gitu ya. Ketika dia penjara harusnya dia pesta pora gitu ya. Tuh kan apa gue bilang. Bikin artikel kayak gitu ya. Tapi enggak. Jadi kayaknya memang isu itu disembunyikan supaya nggak terjadi keributan. Ya nggak jadi keributan. Jadi memang kalau saya lihat sih itu pintu masuknya. Ya jadi PKI mau nyerang pakai tuduhan plagiat nggak kena. Karena yang bela Buya Hamka orang-orang kuat semua. Habib Yasin itu dulu dekan Fakultas Sastra UI, ya susah lawannya gitu ya, berat. Ali Audah ya, orang besar semua. Maka isu yang dilempar berikutnya adalah dia pro Malaysia. Ya, pro Malaysia tahun 64 isu Malaysia itu udah luar biasa dahsyat sekali, udah dianggap pokoknya kalau Anda tidak anti Malaysia berarti Anda tidak nasionalis. Ya, maka Buya Hamka di penjara, tuduhannya apa? Tuduhannya merencanakan makar pembunuhan terhadap Soekarno dengan bekerja sama dengan Malaysia. Ya, diongkosin sama Malaysia.
Ya gitu kan, jadi seksi, tuduhannya seksi gitu. Ya, kebetulan lagi jadi musuh bersama gitu kan. Ya, sama kayak di Indonesia gitu ya. Kalau ada apa-apa, wah nanti mau mensuriahkan Indonesia gitu ya. Ya, kayak gitu standar lah. Wah Taliban ya gitu ya. Gitulah. Ya zaman dulu Malaysia objeknya. Objek yang bisa dipakai untuk ngecap semua orang. Betul. Jadi kalau ditanya kuat-kuatan mana ya kuatan penguasa lah. Ya nggak bakal kuat satu orang lawan ini. Tapi kita bisa lihat perlawanan gigihnya luar biasa sih kalau menurut saya gitu ya. Luar biasa dan menarik gitu. Betapa Bu Yamko tuh sangat berhasrat Malaysia tuh berhasil. Pengen banget Malaysia berhasil dan yang Malaysia disebut Malaysia tuh Singapura, Brunei termasuk. Ya, jadi nggak Malaysia sekarang juga lebih lebih besar lagi. Ya, betul. Baik, ini di Zoom ada yang bertanya atas nama Erista Zulki Fahrudi. Silakan untuk open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erista Zulki Fahrudi bisa langsung berinteraksi. Suara saya sudah terdengar, Pak? Apakah suara saya sudah terdengar, Pak? Iya, suaranya masuk tapi kurang keras. Iya. Tes. Sudah masuk, Pak? Ya, masuk. Iya. Terima kasih Ustaz Akmal. Langsung saja saya ingin bertanya terkait dengan apa yang tadi disampaikan terkait dengan Bui Hamka dan juga Minang. Sampai sekarang para orientalis barat yang melalui sistem pendidikan dan keilmuannya itu telah lama sebetulnya mencoba untuk mengasingkan dan memberi stigma negatif terhadap Islam, terutama pada kolonial Belanda. Nah, hal itu simbol-simbol yang berbau Islam yang ada di Indonesia khususnya itu di stigma negatif seperti itu. Kemudian Buya Hamka kemudian mencoba memberikan pada tahun 57 kalau tidak salah itu agar mereka meninggalkan huruf seminar di Universitas Riau kalau tidak salah itu agar mereka tidak meninggalkan huruf pusaka Islam di tanah Melayu yaitu huruf Jawi, huruf Melayu dan juga huruf Pegon. Nah, apakah apa yang dilakukan di Universitas Riau di Hamka ini meredam bagaimana stigma negatif yang terjadi dalam orientalis barat itu terhadap stigma Islam yang ada di daerah Melayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi dari akun atas nama Iman. Silakan Mas Iman. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Kalau boleh saya simpulkan lebih secara kasar, jadi apakah bisa disebutkan bahwa Buya Hamka itu ingin mendirikan negara Islam gitu ya? Jadi ketika Malaysia itu dan Filipina jika bersatu dan Indonesia menjadi negara Islam, jadi apakah Buya Hamka jadi ingin mendirikan negara Islam? Tapi kenapa Ustadz ketika Kartosuwiryo gitu ya ingin mendirikan negara Islam di Jawa Barat, kenapa Buya Hamka nggak di Indonesia aja kan, nggak mendukung Kartosuwiryo? Apakah benar seperti itu kesimpulannya? Apa seperti apa Ustaz? Terima kasih. Silakan Ustaz. Ya, yang pertama agak putus-putus ya, bukan putus, agak sayup-sayup. Yang mudah-mudahan saya paham. Jadi tahun 57 ada sebuah seminar ya di Universitas Riau untuk membahas bagaimana kita menggunakan huruf Melayu lagi gitu ya, huruf Melayu tapi yang bukan huruf Arab ya, huruf Arab. Lalu bagaimana sikap Buya Hamka? Kalau sikap Buya Hamka terhadap seminar itu saya kurang tahu. Terus terang aja saya belum menemukan datanya gitu ya. Kalau kita sejarawan harus ngomong pakai data gitu. Yang jelas yang saya tahu ya Buya Hamka juga sepakat dengan sebagian budayawan yang berpandangan bahwa sebenarnya tradisi intelektual di Indonesia itu baru ada setelah masuk Islam. Sebelum ada Islam nggak ada. Kenapa? Karena agama yang ada di Indonesia sebelum ada Islam tuh agama tahayul. Ya, agama tahayul. Saya kasih contoh misalnya misalnya ada sebuah bangsa lahir dari telur yang dibawa oleh Dewi Sri kayak gitu kan nggak membuat orang jadi cerdas ya. Maka
dulu ada naskah-naskah berbahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa yang bisa baca cuma orang-orang bangsawan, isinya pun cuma memuja-muji rajanya doang. Tapi begitu Islam datang, Islam itu ilmu. Islam itu ilmu. Anda masuk Islam, yang pertama harus Anda kerjakan apa? Sholat. Untuk baca sholat kita harus bisa baca bahasa huruf Arab. Lama-lama kita belajar Quran, pasti kita baca huruf Arab. Setelah itu kita punya kebutuhan apa? Fikih. Fikih itu kitab Arab semua. Maka begitu Islam masuk, gak lama setelah Islam masuk, yang muncul adalah kitab-kitab fikih. Kitab-kitab fikih bersebaran sampai kitab tasawuf. Tasawuf itu kan kajian yang berat-berat gitu ya. Ya bahkan beberapa ulama kita jadi ulama rujukan internasional pada saat itu. Ya Abdul Somad Al-Falimbani misalnya gitu ya, dari Palembang gitu ya. Jadi tradisi intelektual itu muncul setelah Islam. Ya, jadi kalau tiba-tiba mau dicarikan huruf lain di luar huruf Arab gitu ya, saya rasa beliau nggak akan setuju. Ya, karena memang huruf bahasa Melayu kita tuh bisa ditulis pakai huruf Arab tadi, dan huruf Arab tadi itu membuat tradisi intelektual jadi hidup. Ya, bukan hurufnya doang tapi agamanya juga gitu ya. Karena agama kita agama yang menganjurkan mencari ilmu, dan agama itu sendiri ilmu. Ya, nggak bisa. Makanya kalau Ustadz Hamid Fahmi Zarkashi kan suka mengatakan sekarang ya kita harus beriman pada level intelektual. Ya karena kalau iman yang nggak level intelektual, pemahaman bisa salah. Ya dalam sejarah Islam ada firqah sesat yang sesat itu bukan karena kurang ibadah, tapi kurang ilmu. Ya Khawarij contohnya gitu ya. Khawarij itu kan bukan kurang ibadah, ibadahnya kenceng banget. Ya malah kita akan merasa rendah kalau lihat ibadah mereka, tapi pemahamannya jelek. Ya kurang bagus gitu ya. Jadi gitu. Kalau tanggapan pasti tentang seminarnya, wallahu a'lam. Tapi setahu saya beliau agak kritis dengan masalah-masalah kayak begitu, ya. Kemudian yang kedua, apa tadi ya? Lupa lagi. Oh, negara Islam, ya. Nah, Buya Hamka tuh Nah, saya bersyukur karena tadi saya mau bikin satu slide tambahan, tapi nggak jadi saya bikin. Ya. Kenapa? Biar jadi misteri. Tadi judul apa presentasi saya, judul kajian hari ini adalah yang bergejolak di kedalaman. Kenapa? Karena Buya Hamka pernah ditanya oleh bukan pernah ditanya, pernah bilang ke anaknya Pak Rusdi, ini ada di buku Pribadi dan Martabat Profesor Dr. Buya Hamka. Pribadi ini buku Pak Rusdi tentang Buya Hamka, tentang ayahnya. Ya, jadi Buya Hamka tuh pernah bilang ke Pak Rusdi itu mempertanyakan kenapa ayah nih nggak fokus ke politik. Nah, jawaban beliau apa? Masalah kebudayaan tuh nggak kalah pentingnya. Ya, politik itu adalah riak-riak di permukaan, sementara kebudayaan adalah gejolak di kedalaman. Apa yang beriak di permukaan itulah akibat dari gejolak di kedalaman. Maka ketika Buya Hamka ngurusin kebudayaan, bukan karena beliau nggak peduli politik, tapi kalau beliau politik itu masalah permukaan. Ya, negara Islam akan terjadi ketika masyarakat Muslim sudah sepakat. Kalau masyarakat Muslimnya masih sabung ayam, masih dengerin buzzer, ya nggak bakal jadi. Ya masih nonton Netflix tiap hari gitu ya, nggak bakal bisa begitu ya. Jadi pembicaraannya bukan di level ini gitu Buya Hamka, dia ngelihat kebudayaan masyarakatnya kayak apa dulu nih ya. Maka beliau datang ke konstituante, dia mau berpartisipasi di konstituante, beliau nggak langsung mengatakan dirikan negara Islam, nggak perlu ya. Maka beliau mengatakan Indonesia ini negeri Muslim walaupun belum jadi negara Islam, negeri Muslim. Karena ini negeri Muslim maka nggak pantas Islam tuh direndahkan atau dicampakkan gitu ya. Nah, beliau mengerti masalah kebudayaan itu kan bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Ya, lihat latar belakang orang Minangkabau tadi gitu ya. Adat tuh bisa berubah. Tapi bagaimanapun pelan-pelan. Ya, pelan-pelan nggak gerasa gerusu. Makanya dakwah kebudayaan. Ya, Buya Hamka tuh bukan orang tipe-tipe orang yang pokoknya harus begini, harus begitu, enggak. Ya, yuk kita maju pelan-pelan gitu. Kalau budayawan kayak begitu, ya. Budayawan kayak gitu dia, makanya beliau merasa saya bukan politisi sebenarnya gitu ya, tapi saya sangat care, sangat peduli sama politisi. Beliau sangat menghargai para politisi kayak Pak Nasir ya. Kalau kata Buya Hamka selalu bilang kalau soal politik pemimpin saya itu Pak Nasir dan Buya Ahmad Rashid Sultan Mansur, itu kakak iparnya gitu ya. Ini kan politisi masyumi gitu ya. Nah itu politik fatwanya dari beliau lah gitu ya, tapi beliau peduli sama kebudayaan, karena kebudayaan itu menurut beliau ada di kedalaman gitu. Kan kalau tsunami kan dari bawah ya, dari bawah gejolak, kita nggak kelihatan di atas, tiba-tiba gitu ya. Jadi kita jangan terlalu fokus pada masalah politik. Politik itu penting, tapi bukan yang paling penting. Yang paling penting itu masyarakatnya dulu berubah.
Ya kalau masyarakat seleranya bagus, seleranya Islami, dia nggak bakal milih pemimpin yang aneh-aneh. Ya. Kalau kita akrab sama Quran, kira-kira pemimpin yang kita pilih pemimpin yang mana? Pemimpin yang suka Quran, yang hafal Quran, gitu ya, memuliakan Al-Quran, kan gitu simpel. Ya nggak bisa kita paksakan harus negara Islam. Sementara yang di bawahnya, jangankan pemimpinnya, kitanya pun masih macem-macem gitu ya perilakunya gitu ya. Kalau beliau melihatnya kacamata kebudayaan, ya makanya judulnya yang bergejolak di kedalaman, gitu ya. Bukan saya yang berpuisi, itu Buya Hamka yang berpuisi, yang puitis di situ. Saya ngutip doang. Baik, masih ada sedikit waktu, kurang lebih 5 menit. Mungkin dari Ahwat ada yang bertanya satu orang, silakan. Kesempatan terakhir dari Ahwat. Tidak ada juga. Baik, kalau tidak ada, mungkin dari Antum ada semacam closing statement, Ustaz. Ya, dari saya rasa bisa saya simpulkan ya bahwa sebenarnya isu-isu kebudayaan ini memang penting seperti yang kata-kata Buya Hamka, hanya saja kebudayaan seperti bagaimana yang beliau pahami. Ya, kalau kita bicara kebudayaan cuma sekedar tari-tarian saja, saya rasa nggak akan semua mau belajar menari-nari gitu ya. Tapi kalau cakupan adalah ilmu pengetahuan, filsafat dan sains, saya rasa ini menyangkut kehidupan kita sebagai bangsa. Ya, dan beliau merumuskan sebuah dakwah kebudayaan yang sangat menarik sekali, walaupun beliau nggak membicarakannya, tapi saya lihat itulah cara-cara beliau, itulah cara yang beliau lakukan. Nah, oleh karena itu semua orang, bahkan yang kalau Bu Minong nih sebagai saksinya gitu ya, beliau pernah cerita ke saya tetangganya tuh non Muslim, ketika Bu Hamka ditangkap, nah ini tetangganya termasuk yang bergotong royong membantu keluarga Bu Hamka, karena Bu Hamka ditangkap, buku-bukunya dilarang beredar, royalti nggak dibayar segala macam gitu ya, maka harus ada yang ngebantuin, dan non Muslim pun simpati sama Bu Hamka. Kenapa? Karena Bu Hamka bukan orang yang gerasa gerusu menyerang gitu ya. Bahkan ketika berdakwah yang diangkat yang baik-baiknya dulu ya, nggak yang jelek-jeleknya yang dibahas gitu ya. Itu saya rasa kalau kita lihat konsep kebudayaan yang ditawarkan oleh Bu Hamka, banyak manfaat yang bisa kita ambil ya, mulai dari fikih dakwah sampai kepada cara kita mengukur kebudayaan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bicarakan pada hari ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, tidak terasa waktu juga sudah menjelang pukul 12, dan mudah-mudahan pertemuan kita pada siang ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menambah hazanah keilmuan kita. Dari saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesilapan di dalam membawakan acara ini. Marilah kita tutup forum kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.